yang wajib Bunda lakukan ketika usia kehamilan sudah 37 minggu ke atas. Nah Bunda, biasanya ketika Bunda sudah menginjak usia 37 minggu ke atas, Bunda bingung mau ngapain. Sedangkan di usia tersebut Bunda wajib sekali melakukan tips-tips yang nanti akan Bidan Irawati sampaikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Oke Bunda, langsung saja Bidan Irawati akan menjelaskannya. Jadi ketika usia kehamilan Bunda sudah 37 minggu ke atas, Bunda yang harus lakukan pertama kali itu pastikan kondisi janin Bunda dengan melakukan USG. USG terlebih dahulu untuk memastikan kondisi janin Bunda semuanya normal, termasuk apakah air ketubahnya masih cukup, kemudian dari ari-arinya apakah ari-ari atau plasentanya itu sudah mengalami pengapuran atau belum, apakah masih bisa menyalurkan cukup nutrisi makanan ke bayi Bunda. Kemudian letak plasenta atau ari-arinya itu sudah normal apa belum, apakah janin Bunda mengalami lilitan tali pusat atau tidak. Jika mengalami lilitan tali pusat, itu lilitannya ada berapa dan apakah ketat atau kencang apa tidak. Kemudian berat janin Bunda pastikan di usia 37 minggu itu beratnya berapa. Apakah sudah normal sesuai berat di seusia 37 minggu. Atau jika di usia lebih dari 37 minggu, yang terpenting beratnya itu sesuai usianya, tidak mengalami berat janin besar. Dan juga berat janinnya tidak kurang dari 2,5 kilo. Yang terakhir, pastikan posisi janin Bunda lewat USG bahwa janin Bunda di usia 37 minggu itu sudah posisinya yang optimal. Kepala janin sudah di bawah dan sudah masuk ke dalam panggul. Ketika dari hasil USG semuanya normal, kemudian Bunda harus wajib juga pastikan hasil laboratorium Bunda, hasil cek lab Bunda. Jadi Bunda wajib cek laborat ulang. Ya, yang pertama mungkin dulu pernah cek di usia trimester pertama, usia kehamilan di trimester pertama. Kemudian nanti Bunda harus cek lab lagi saat sudah menginjak trimester ketiga, atau jika 37 minggu memang belum cek lab yang kedua, Bunda harus segera melakukan cek laborat dan hasilnya semoga semuanya normal. Pastikan semuanya normal termasuk HB darah Bunda, kemudian dari darah normal dan juga dari tes urin Bunda juga normal. Yang dites dari urin itu terutama kandungan protein dalam urin. Nah Bunda, setelah keduanya normal, Bunda wajib sekali pelajari bagaimana tanda-tanda persalinan. Ya, untuk tanda-tanda persalinan sudah pernah Bidan Irawati bahas pada video sebelumnya. Kemudian setelah Bunda tahu tanda-tanda persalinan, Bunda harus tahu gerakan apa saja yang harus Bunda lakukan di usia 37 minggu. Biasanya di usia 37 minggu, jika kepala janin Bunda sudah di bawah, sudah masuk panggul, Bunda harus sering melakukan gerakan seperti gerakan jongkok berdiri. Ya, banyak gerakan yang seperti jongkok berdiri, misalkan gerakan Maryam, gerakan menggunakan bola jimbol, kemudian gerakan-gerakan yang pernah sebelumnya Bidan Irawati praktekkan di video sebelumnya. Bunda bisa menyimaknya kembali dan praktekkan mulai dari sekarang. Fungsi gerakan tersebut itu untuk memancing kontraksi asli persalinan bisa segera datang dan juga untuk mempercepat proses pembukaan persalinan. Kenapa harus melakukan dengan gerakan-gerakan? Karena dengan adanya Bunda melakukan gerakan rutin setiap hari di usia 37 minggu ke atas, itu akan memudahkan si dedek bayinya semakin turun, semakin masuk ke dalam panggul. Karena dengan gerakan tersebut, itu ruang atau pintu atas panggul akan terbuka dengan lebar. Begitu juga pintu bawah panggul, ketika dedek bayinya sudah masuk, pintu bawah akan terbuka lebar dan dedek bayinya bisa membuat mulut rahimnya semakin terbuka dengan adanya kontraksi persalinan yang sering datang. Di usia 37 minggu itu minimal bayi lahir dan tidak dikatakan prematur, sudah ateram, sudah matang. Nah, di usia tersebut Bunda harus selalu melakukan rutin induksi alami dengan HB bareng suami.
di mana fungsi dari induksi alami dengan HB bareng suami itu nantinya akan membuat mulut rahim akan semakin melunak. Setelah dia melunak, nantinya bisa membuka sesuai dengan kontraksi persalinan yang datang. Jadi jangan khawatir untuk pasangan yang di usia kehamilan tua takut untuk melakukan HB bareng suami, karena sebenarnya itu malah dianjurkan supaya Bunda segera merasakan kontraksi asli persalinan, supaya nantinya dedek bayinya tidak lahir lewat jauh dari HPL. Selain itu, Bunda juga wajib sekali mempelajari bagaimana cara melahirkan yang benar, teknik melahirkan yang nantinya akan Bunda lakukan saat proses persalinan. Jika Bunda menghendaki teknik tiup-tiup, Bunda juga harus belajar terlebih dahulu teknik tiup-tiup yang benar itu seperti apa. Kalau Bunda ingin melahirkan dengan cara mengejan, Bunda juga harus tahu bagaimana teknik mengejan yang benar. Begitu juga dengan posisi-posisi melahirkan yang benar, itu posisinya seperti apa. Nah, untuk teknik saat melahirkan, baik teknik tiup-tiup atau dengan teknik mengejan, itu juga sudah pernah Bidan Irawati bahas pada video sebelumnya. Bunda mulai sekarang pelajari, disimak kembali, dan kemudian Bunda praktekkan supaya nantinya saat hari H proses persalinan, Bunda akan selalu ingat, tidak lupa, dan bisa mengaplikasikannya dengan baik dan benar. Yang terakhir, yang terpenting, Bunda harus pelajari teknik pernafasan, di mana teknik pernafasan ini sangat penting sekali untuk kelancaran proses persalinan. Karena saat kontraksi datang, Bunda wajib sekali menguasai nafas Bunda. Bagaimana teknik pernafasan untuk relaksasi saat terjadi kontraksi, bagaimana teknik pernafasan saat terjadi kontraksi asli persalinan, dan bagaimana teknik pernafasan saat mengejan saat Bunda sudah dinyatakan sudah pembukaan lengkap. Karena sebelum pembukaan lengkap, Bunda tidak boleh mengejan terlebih dahulu. Supaya Bunda tidak mengejan, nah teknik pernafasan ini sangatlah penting Bunda kuasai. Karena jika Bunda menguasai nafas, maka Bunda bisa menguasai diri, bisa mengontrol diri Bunda. Sehingga saat proses persalinan nanti bisa berjalan dengan lancar, nyaman, dan tentunya minim trauma. Oke Bunda, cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.